Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman di channel kami Bimbingan Belajar Bismart Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA Fisika kembali, jenjang SMA ya. Babnya apa? Babnya adalah gerak melingkar. Fokus pembahasan di cepat orbit satelit. Ada apa dengan kecepatan orbit dari suatu satelit? Ya, ini salah satu contoh kasus soalnya seperti ini. Ada sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Kemudian jika jari-jari buminya 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, kelajuan satelitnya berapa dalam kilometer per second? Opsinya ini ya. Kemudian langsung saja diketahui apa di situ tadi. Ada ketinggian orbit dari sebuah satelit. Nah, simbolnya H sama dengan 3.600 km. Kemudian ada jari-jari bumi 6.400 km. Percepatan gravitasinya memakai 10 meter per sekon kuadrat atau 10 pangkat min 2 km per sekon kuadrat. Terus yang diketahui lagi, satelit mengalami GMB atau gerak melingkar beraturan. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kelajuan satelit atau V. Nah, jadi ini sudah lengkap, diketahui, ditanya, kemudian sekarang dijawab. Nah, dijawab, gaya gravitasi satelit akibat dari medan gravitasi bumi menyebabkan satelit bergerak melingkar. Nah, jadi satelit itu kok bisa bergerak melingkar pada lintasan tertentu, itu akibat dari medan gravitasi bumi dan atau gaya gravitasi ini, sehingga berlaku persamaan. Nah, ini kita dibantu dengan sebuah gambar. Jadi ini inti bumi, terus ini jari-jari bumi. Nah, jadi ini permukaan dari bumi. Kemudian ini H itu ketinggian dari satelit dari permukaan bumi. Ini satelitnya memiliki massa. Nah, dan bergerak melingkar akibat dari medan gravitasi bumi atau gaya gravitasi lah istilahnya. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Jadi pada gerak melingkar itu ada yang namanya gaya menuju titik pusat, itu namanya gaya sentripetal. Nah, setiap pergerakan melingkar itu ada gaya sentripetal, yaitu menuju titik pusat. Nah, dari konsep ini maka berlaku persamaan Fg sama dengan Fs, yaitu gaya gravitasi bumi sama dengan atau setara dengan gaya sentripetal ya. Nah, kemudian gaya gravitasi bumi itu rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi ya, konstanta gravitasi dikali massa bumi, kemudian dibagi jari-jari bumi ditambah ketinggiannya, nanti dikuadratkan, sama dengan massa satelit dikali kecepatan satelit dikuadratkan dibagi R plus H. Kemudian kita coret M-nya. Nah, kita coret atau kita sederhanakan. Terus kemudian V kuadratnya ini disendirikan. Jadi R plus H-nya ini dipindah ruas ke kiri. Nah, jadinya di atas di sini. Nah, kemudian dicoret dengan disederhanakan dengan yang ini.
Ini kan yang bawah itu R plus H kuadrat, itu artinya R plus H dikali R plus H. Nah, yang atas tadi punya R plus H, jadi dicoret 1, tinggal 1 R plus H nya. Terus GM nya tetap di atas. Jadi ini V kuadratnya awalnya di ruas kanan, saya pindah di kiri. GM per R plus H nya saya pindah ke kanan. Kemudian nah, saya model seperti ini ya. Saya model, maaf tadi G besar ini adalah konstanta gravitasi ya. Saya model seperti ini, saya tambahi ini, saya kalikan R pangkat 2 per R pangkat 2, terus kemudian saya pisah seperti ini. Nah, kemudian ini itu adalah rumus percepatan gravitasi. Nah, ini tuh percepatan gravitasi, atau ini yang 10 meter per sekon kuadrat ini. Nah, kemudian ini tetap dikali ini kali ini, berarti percepatan gravitasi kali jari-jari bumi dikuadratkan per jari-jari bumi ditambah ketinggian dari suatu satelit tadi. Kemudian V atau kelajuan dari orbit suatu satelit itu setara dengan akar percepatan gravitasi dikali jari-jari bumi dikuadratkan dibagi jari-jari bumi ditambah ketinggian satelit. Maka menjadi, kita substitusikan ya kan, G nya ini kan 10 pangkat min 2, dijadikan pakai yang ini ya, kilometer per sekon kuadrat, karena ini soalnya tadi mintanya kilometer per sekon. Jadi ini yang dipakai kilometer bukan meternya. Nah, ini saya masukkan substitusi ke sini. Kemudian R kuadratnya itu ya R-nya ini, R-nya bumi ini 6400 dikuadratkan per jari-jari bumi ditambah ketinggiannya. Berarti 6400 ditambah 3600 hasilnya 6,4 km per second. Nah, ini ya teman-teman. Bisa ya, saya rasa bisa mungkin. Nah, kemudian ini tadi hasil pembahasan kita. Kemudian dari persoalan atau kasus soal ini, maka jawabannya adalah 6,4 km per second. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan singkat dari kami tentang bab 4 ya. Ini episode yang keempat dari channel kami, uploadan video dari channel kami ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang menempuh bidang fisika. Kalau ada yang ditanyakan silakan komen atau menghubungi WA kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.